Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat. Ini buku pertamaku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa klik link di deskripsi box ya. Dan buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silakan kirimkan testimoni teman-teman ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Buat kalian yang tinggal di luar negeri, kalian bisa beli e-booknya aja. Nanti kalian download di Play Store, ada buku Jangan Pernah Lelah Ada Nikmat di Setiap Sholawat. Dan buat teman-teman yang pengen beli tasbih samaan kayak aku kayak gini, kalian bisa klik linknya di deskripsi box ya. Ini tasbih Ikliba cantik banget ya. Ikibla. Dan yang mau baju samaan kayak aku, jilbab samaan kayak aku, kalian bisa klik linknya di deskripsi box. Oke. Nah, langsung aja aku akan bacain. Oh iya, satu lagi. Kalau kalian mau punya apa namanya kayak gini nih, ini sih mikrofon ya. Seperti ini tempatnya. Ya, ini Masya Allah cakep banget ya. Harganya sekitar 300-an lebih, 350-an sampai hampir 400 sih teman-teman. Tapi Masya Allah ini bagus banget. Ya, yang murah juga banyak ya teman-teman. Tapi yang ini Insya Allah dengan harga segini, ini udah lumayan bagus sih teman-teman. Kalian bisa denger lah hasilnya. Kalian bisa denger suara aku kan. Oke, nanti klik aja linknya di deskripsi box ya. Tahu kan deskripsi box, kalian klik itu yang keterangan yang di bawah video tuh kan ada kayak tulisan-tulisan. Nah, itu tuh namanya deskripsi box. Oke, langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari Mama Arsyad. Mama Arsyad ini udah pernah ngasih testimoni ya. Assalamualaikum Mbak Mel, waalaikumsalam. Saya Mama Arsyad dari Sukabumi. Suka sama bumi. Ini testimoni saya yang kesekian kalinya. Mbak Mel, saya berterima kasih banget sama Mbak Mel. Berkat Mbak Mel, saya bisa mengenal sholawat. Sejak saya mengenal sholawat sekitar 1 tahun lalu, banyak sekali keajaiban yang saya dapatkan. Memang dalam jangka waktu itu banyak sekali ujian yang saya hadapi. Mulai dari suami diberhentikan di tempat kerja, sempat juga saya mau ditinggalin suami karena suami tidak percaya sama saya masalah keuangan, tapi saya tidak pernah menyerah. Saya terus mendawamkan sholawat karena saya yakin ada Allah yang akan selalu menolong saya. Dan saya yakin kalau pasti akan ada hadiah yang indah di depan sana setelah saya bisa melewati ujian itu. Dan alhamdulillah semua itu benar-benar terjawab. Setelah ujian itu berlalu, saya mendapat hadiah yang begitu besar menurut saya. Suami bisa kerja di tempat yang nyaman, gajinya besar, dan insya Allah barokah. Sejak mengenal sholawat, sekarang tidak pernah lagi merasakan gak ada uang. Selalu ada aja jalan rizki datang dari berbagai arah. Setiap ada masalah selalu bisa terlewati. Masalah besar pun sekarang terasa ringan karena apa-apa mintanya sama Allah. Selalu aja ada jawaban di setiap doa-doaku. Terima kasih Mbak sudah memberikan motivasi yang sangat bermanfaat. Semoga Mbak Mel dimudahkan rezekinya dan selalu diberi kesehatan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Itu tadi testimoni dari Mama Arsyad di Sukabumi. Kalau orang sudah mengenal sholawat, udah nggak masalah lagi sama yang namanya masalah uang. Bukan berarti orang bersolawat itu jadi orang kaya, enggak. Ya, kaya mah bonus. Tapi kita nih kaya hatinya, itu udah pasti kalau kita kaya hati. Kaya hati itu bagaimana sih ketika melihat orang lain punya handphone baru kayak Mbak Mel iPhone 14 Pro Max, sombong. Dia nggak sakit hati, dia nggak sedih, tapi itu jadi motivasi buat dia. Waduh, Mbak Mel aja bisa, masa aku nggak bisa gitu loh. Ketika melihat orang lain beli kulkas baru, beli rumah baru, beli mobil baru, itu jadi motivasi dan jadi doa buat dia, doa baik buat dia. Bukan jadi julid, bukan jadi sedih, bukan jadi perbandingan-perbandingan yang membuat dia semakin down, enggak. Itu kayak hati namanya. Masya Allah ya. Kemudian kalau kita udah rajin salawat ya teman-teman, kita jadi lebih bersyukur dengan keadaan kita. Kita selalu melihatnya bukan ke atas, tapi ke bawah. Lihat ke bawah untuk bersyukur, lihat ke atas buat kita semangat ngejalanin hidup. Yang ngelihat ke atas begitu boleh kok ngelihat ke atas, ngelihat orang lain yang kehidupannya lebih baik dari kita, tapi bukan untuk kita jadi yang apa ya,
sedih-sedih, galau-galau, enggak, tapi jadi semangat. Hebat ya dia bisa begini, aku juga bisa. Apalagi kita punya sholawat, kita punya Allah, kita punya ilmu sholawat. Dan ketika kita sudah istiqomah bersholawat, kita juga jadi orang yang um, ya tadi selain bersyukur kita nggak gampang ngeluh gitu loh dengan keadaan. Kita punya masalah, kita yakin dengan masalah kita. Masalah apapun ya, masalah ekonomi, ekonomi mah udah jadi ringan banget bagi pengamal sholawat karena memang rezeki akan ada aja. Seperti yang dialami sama Mama Arsyad, kayaknya rezeki ada aja dari berbagai arah meskipun tidak harus besar ya, tapi barokah. Kalau barokah itu udah insya Allah mah cukup lebih dari besar gitu loh teman-teman ya. Kemudian ada lagi masalah rumah tangga, masalah dengan keturunan, masalah dengan sesama manusia, masalah dengan penyakit dan lain-lain. Insya Allah kita jadi lebih apa ya, ngejalaninnya tuh kayaknya enteng, aku yakin ada Allah, aku punya Allah, apa-apa ngadu sama Allah. Kita ini memang bukan siapa-siapa, kita nggak punya ilmu apa-apa, kita nggak punya kehebatan apa-apa, tapi kita punya Allah. Ketika kita yakin sama Allah, ya udah beres semuanya. Ya, orang yang punya kehebatan yang luar biasa sekalipun, punya power, punya segala macam ya, itu yang nganggap kita kecil, nganggap kita rendah gitu, nganggap kita tuh kita nih nggak ada apa-apanya gitu. Insya Allah kita ini tidak sekecil yang dia bayangkan. Misalnya ada yang ngecilin kita gitu ya, kita tidak sekecil yang mereka bayangkan. Karena apa? Karena kita punya Allah dan kita nggak minder. Kita nggak minder, kita nggak merasa galau, kita nggak merasa kecil, kita nggak merasa minder. Pokoknya kita selalu yakin sama Allah. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus seperti yang selalu dibilang sama Ustadz Yusuf Mansur, Masya Allah ya. Jadi teman-teman jangan pernah ninggalin sholawat karena itu jadi benteng buat diri kita nih, diri kita yang bukan siapa-siapa, diri kita yang nggak punya apa-apa, ya. Lanjut, aku akan bacain testimoni yang berikutnya ya. Ini dari Mbak I nih teman-teman. Assalamualaikum Mbak, waalaikumsalam. Salam kenal, saya I dari Medan. Tolong disamarkan ya Mbak Mel. Saya mau kasih testimoni lagi nih Mbak Mel. Ini yang kedua kali loh. Tapi keajaiban sholawat udah banyak banget yang saya dan keluarga rasakan. Ceritanya saya punya amanah sama mantan karyawan saya yang kerja di luar negeri karena saya BL, bisa bayar, saya belum, mungkinnya saya belum bisa bayar, jadi saya bilang ke dia terus, dia juga bilang, "Oke Bun, nggak apa-apa aman." Selang berapa bulan, tiba-tiba dia ngechat minta kirim uangnya karena dia juga lagi butuh uang berapa pun jadi asal ada pegangan buat makan sampai dia gajian. Terus saya kok mikir, "Ya Allah, kasihan banget, kok saya kayaknya berdosa banget, dia lagi butuh uang tapi saya belum bisa bayar." Saat ini saya emang lagi banyak pengeluaran Mbak Mel karena anak saya tamat SD dan mau masuk SMP, kebayangkan betapa banyak biayanya. Tapi dengan yakin dan dengan ikhlas saya TF lah ke dia dengan uang saya yang pas-pasan. Dia kesenangan Mbak Mel, dia bilang terima kasih banget ya Bun, kita bayar utang malah diucapin terima kasih ya kan Mbak Mel, baik banget ya temennya ya, mantan karyawannya ya. Dari saya habis TF dia Mbak Mel, besoknya alhamdulillah pendapatan jualan saya lumayan meningkat Mbak. Hari berikutnya saya dapat rezeki lagi dari sepupu saya yang lagi kerja di luar negeri juga. Di situ saya langsung berucap alhamdulillah ya Allah secepat ini engkau ganti rezekiku. Makin cinta deh sama sholawat. Memang benar ada nikmat di setiap sholawat. Terima kasih Mbak Mel. Maaf kepanjangan ya, saya cuma pengen memotivasi teman-teman yang lain buat sholawat juga. Semoga Mbak Mes keluarga selalu diberi kesehatan, keluasan rezeki dan keberkahan dalam hidup. Semoga dipermudah segala urusannya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran nih buat kita ya teman-teman ya. Jadi pengamal sholawat seperti kelanjutan yang tadi ya. Kita jadi orang yang lebih baik lagi. Kita jadi orang yang kaya hati. Dan satu lagi teman-teman. Banyak loh orang yang sudah berhutang. Tapi dia nggak inget bayar. Ketika sudah dapat uang, sayang buat bayar. Ya. Tapi kalau kita sudah bersolawat, kita takut sama dosa. Kalau kita nggak bayar utang, kita ngerasa bersalah. Ingat, yang kita utangin belum tentu dia berduitnya banyak. Bisa jadi itu duit dia segitu-gitunya. Dan ketika kita menahan hutang kita menahan untuk bayar hutang, kita udah ada duitnya, kita nggak bayar hutang. Hati-hati teman-teman, itu bikin rezeki syarat juga.
Selain riba yang bikin rezeki kita seret, menahan uang orang juga bikin kita rezekinya seret. Ya, kalau kamu punya janji, kalau kamu punya utang sama orang, bayar. Kalau nggak punya buat bayarnya ngomong, jangan diem-diem baik, orang nungguin. Ya, ngomong, "Maaf ya aku belum bisa bayar, doain aku bisa punya uang buat bayar ya." Dan ketika punya uang, misal ya kalian utang sama, teman kalian atau sama adik kalian, sama saudara kalian, kalian utang misalnya, 5 juta dan kalian belum bisa bayar tuh, kalian dapat rezeki 1 juta. Ya, ngomong ke dia, ngomong ke orang yang kalian utangin, "Aku ada 1 juta nih, tapi aku nggak bisa bayar 1 juta semua, ini buat makan aku. Boleh nggak aku bayar 500 dulu?" Kalau dia bilang boleh, bayar. Jangan nunda maksudnya bukan jangan nunda bayar hutang, karena itu bikin seret. Terus ya, misalnya nih, kalian punya utang 5 juta, kalian dapat duit 7 juta nih ya, teman-teman ya. Bisa kan 5 juta buat bayar, masih ada sisa 2 juta kan, 2 jutanya bisa buat makan dan hari-hari pegangan. Bayar, kalau kalian langsung bayar lunasin, itu rezeki kalian nanti pintu-pintu rezeki terbuka. Ini udah mulai panas nih ya teman-teman, aduh panas banget, jadi aku mesti agak-agak maju lagi ya gini ya. Ini aku posisinya berubah lagi nih dan aku baru sadar kalau ternyata di belakang aku tadi ada sapu ya. Yah, nggak estetik deh. Lanjut ya, intinya bayar utang. Ketika tadi ya, kita punya utang 5 juta, kita dapat duit 7 juta nih, ya. Bayar 5 jutanya bayar. Tapi kalau misalnya ternyata kita ada kebutuhan juga nih teman-teman, misalnya kayak butuh banget buat bayar sekolah anak atau apa, kita nggak bisa langsung 5 juta, ngomong, "Aku ada," ya tapi jangan keterlaluan, bayarnya cuma 1 juta ya, orang udah dikasih rezeki buat bayar utang sama Allah gitu kan. Ngomong, "Boleh nggak aku bayarnya 3 juta dulu? Karena ini 2 jutanya mau aku pakai buat bayar anak aku, ini," gitu. Ngomong, ya, bayar utang. Ketika kita membayar hutang kita, maka pintu rezeki terbuka. Makanya buat teman-teman yang kalian merasa kok rezeki aku seret ya, padahal aku sudah ninggalin riba semuanya ya, kenapa ya? Nah, coba ingat lagi, punya utang nggak sama orang? Kalau punya utang, bayar. Jangan ditunda-tunda bayar utang. Karena kalau kalian nunda bayar utang, itu rezeki kalian juga akan seret. Rezeki kita juga akan seret. Bayar utang. Ya teman-teman ya, seberapapun bayar. Jangan ngelihat orang yang kita utangin banyak duit. Jangan, kita nggak tahu dalamnya mereka. Kita nggak tahu mereka tuh diem-diem menanti, menunggu, berharap kalian bayar utang. Bayar. Ya, ingat bayar. Ya, karena biasanya kan kita udah susah-susah, udah capek-capek giliran dapet duit sayang buat bayar. Sama sih kayak aku kemarin, udah nggak punya duit, udah susah-susah, pas dapet duit sayang gitu loh teman-teman. Cuman ya ingat lagi, balik lagi, bayar utang. Daripada entar rezekinya seret, ketika dibayar hutang-hutangnya, walaupun uang-uang jadi berkurang, jadi habis, nggak bisa kebeli, nggak bisa ada tanda mata dari uang yang kita dapatkan ya. Ya nggak apa-apa gitu, karena rezeki nanti akan terbuka lagi dari mana-mana arahnya gitu ya. Oke deh teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak tadi barusan Mbak I, semoga lancar rezekinya ya Mbak I. Semoga Allah mudahkan segala urusannya. Nanti kalau ada rezeki lagi segera bayar lagi utangnya sama mantan karyawannya ya. Dan buat teman-teman yang nonton, semoga rezeki kalian barokah, doa-doa kalian segera dijabah sama Allah. Amin. Doain juga Mama Arsyad, semoga lancar terus rezekinya. Mama Arsyad, Masya Allah, seneng ya gajinya naik ya. Gaji suami naik ya, Masya Allah. Teman-teman yang pada pengen suaminya gajinya naik, udah dah baca salawat sebanyak-banyaknya, benerin sholat, doa, 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 doain terus suami kita. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.